Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya, perempuan dan tuan-tuan, sehat ya? Oke, alhamdulillah, perempuan dan tuan-tuan sekalian yang berbahagia. Akhirnya kita sambung lagi ya kelas kita pada hari Jumaat ini, kelas tadabbur kisah Qur'ani yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Dan seperti biasa, sebelum kita mulakan perbincangan tentang tadabbur kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Khadir, kita dengarkan dahulu lantunan satu muka surat surah Al-Kahfi yang akan dibacakan oleh Ananda Ashaj At-Taqi. Ya, kami persilahkan untuk membacanya. Keras langsung dengan semangat ya. Salam dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, keras. Walaqad sarrafna fiha. Suaranya dikeraskan hati. Karena suara tablet keras. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala wa ma mana'a an-nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul 'adzabu qubla wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhilu bil haqq واتخذوا آياتي ونذري وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Oke, alhamdulillah kita sudah mendengar bacaan Al-Quran. Semoga bacaan itu mendatangkan keberkatan dalam majelis ilmu pada pagi hari ini, siang hari ini.
Ya, kita akan teruskan ya kelas tadabbur kita ini pada muka surat yang ke-64 ya, faedah yang ke-29, menjaga adab kepada guru. Oke, sebelum saya jelaskan tentang masalah adab terhadap seorang guru, saya hendak memberikan satu komentar lah. Mengapa Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam menelurkan karyanya yang bertajuk Tadabbur Kisah Qur'ani ini, beliau memilih permulaan tadabbur dengan kisah Nabi Musa, bukan kisah yang lainnya. Coba kita pikirkan kenapa pada buku tadabbur ini diletakkan tadabbur kisah Nabi Musa, dan yang dipilih itu adalah berkaitan dengan pencaharian Nabi Musa mengenai ilmu. Ilmu dicari oleh Nabi Musa alaihissalam, sampai jauh tempatnya dicari itu. Kenapa tak dimulakan dengan kisah-kisah yang lain? Bahkan kalau kita juga melihat karya-karya al-a'immah, para imam, seperti karya-karya dalam bab hadis, akan diawali dengan perbincangan masalah niat dan talabul ilmi. Tentang niat dan juga talabul ilmi, menuntut ilmu. Apa sebetulnya yang penting daripada nilai ilmu ini? Adakah ilmu memiliki satu nilai yang sangat penting sehingga para penulis, para penyusun buku, kitab-kitab selalu memulakan dengan bab ilmu? Ya, mengapa? Tadi malam saya sempat menyinggung sedikit tentang punca kesesatan, punca kezaliman, punca kesyirikan, punca kekufuran, punca kemunafikan, itu adalah karena kejahilan. Karena tidak menggunakan potensi ahsani taqwim yang ada pada diri manusia itu untuk mendapatkan yang namanya pengetahuan melalui aktiviti berpikir. Jadi wajar kalau setiap buku, apalagi buku-buku yang memiliki nilai, akan memulakan perbincangan dengan bab ilmu. Ya, bagaimana menuntut ilmu, kepada siapa menuntut ilmu, bagaimana adabnya, bagaimana tata caranya, dibincangkan supaya ilmu itu bermanfaat. Karena setiap hari ya, kita sering berdoa, memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Hadis sahih. Kita mohon kepada Allah agar dilindungi daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Supaya bermanfaat, kita kena belajar kepada orang-orang yang memiliki ilmu dan ilmunya itu bermanfaat. Ya, karena itu, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, buku ini bagi saya amat berharga karena buku ini memang mengikuti kriteria yang sebenar, yang sahih. Kriterianya adalah mengawali perbincangan itu dengan asas yang benar, yaitu ilmu. Ya, tanpa ilmu orang boleh menjadi kufur. Tanpa ilmu orang boleh menjadi musyrik. Tanpa ilmu orang boleh menjadi zalim. Tanpa ilmu orang boleh menjadi sesat. Tanpa ilmu orang boleh menjadi musyrik. Nah, itu yang paling berbahaya. Tanpa ilmu orang boleh menjadi musyrik. Dan kita mencari ilmu adalah untuk memerangi kemusyrikan, bukan nak membesarkan kemusyrikan. Sehingga ketika ada setiap nasihat, rasa kita kena macam kita ini musyrik je. Memang begitulah adanya. Kita kalau tanpa ilmu kita merasa diri kita sudah oke, tapi ketika kita mencari ilmu, nampak tidak okenya diri kita ini. Kesyirikan ini sesuatu yang dalam surah Al-Kahfi disebutkan,
menghalang seseorang boleh berjumpa Allah itu syirik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah maka hendaklah beramal soleh, dan dalam beramal soleh itu jangan ada unsur kesyirikan tatkala menyembah Allah. Syirik dalam menyembah Allah. Rasa kita mendekat pada Allah, namun sebetulnya kita menjauh daripada Allah. Kita kan kadang beribadah macam nak dekat sama Allah, tapi karena kita jahil, kita anggap dekat. Ketika berilmu, sungguh kita jauh. Ada orang beribadah itu jauh dari Allah, yaitu ketika beribadah, dia mempercantikkan ibadahnya karena dia nampak ada orang tengok dia. Itu syirik itu. Makanya Al-Imam siapa ya? Saya lupa imam itu berkata begini. Ketika seseorang melakukan ibadah karena manusia, itulah namanya syirik. Dan ketika seseorang itu meninggalkan maksiat karena manusia, itulah riya. Ya. Jadi syirik ini bagi saya hanya dapat diketahui tatkala kita mengilmui sumber yang sebenar, yaitu mengilmui Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disambung oleh keterangan-keterangan para sahabat, diteruskan oleh mereka para salafus saleh. Mungkin perempuan dan tuan-tuan sudah terbiasa setiap hari Jumat mendengarkan syarahan tentang surah Al-Kahfi, karena sudah mengetahui kelebihan surah Al-Kahfi yang dibaca, difahami, ditadaburi pada hari Jumat. Semua orang mengatakan bahwa mempelajari surah Al-Kahfi, mengamalkan makna-maknanya, akan melindungi diri kita daripada Dajjal. Kan? Tapi apabila kita membaca hadis Nabi, ada sesuatu yang lebih besar yang Nabi takutkan daripada Dajjal. Ingin tahu hadisnya kan? Iya, kalau ingin saya jelaskan hadisnya. Hadis ini dihukumi hasan ya oleh Syekh Al-Albani. Maknanya hadis ini kira diamalkan. Satu ketika, ini daripada riwayat Abu Dzar ya. Abu Dzar Al-Ghifari. Satu ketika Nabi SAW keluar daripada rumahnya dan menuju kumpulan para sahabat. Para sahabat ini tengah membincangkan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Maka ketika Rasulullah mengetahui apa yang dibincangkan oleh para sahabatnya itu, Rasulullah balik bertanya, mau tak kalian aku kabarkan sesuatu yang lebih aku takutkan ke atas diri kalian berbanding Dajjal? Bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kami ingin mendengar sesuatu apakah yang paling engkau takutkan ke atas diri kami selain daripada Dajjal. Maknanya yang lebih daripada Dajjal. Asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Dan tahukah apakah syirik yang tersembunyi itu? Seseorang menunaikan, menegakkan salat, lalu dia memperindah, mempercantik salatnya karena dia melihat ada orang yang menyaksikannya. Ini boleh kita kiaskan kepada amal-amal yang lain. Melakukan kebaikan karena tengok orang lain pandang kita. Bila orang lain tak ada, buat ala kadarnya. Nah, ini termasuk daripada perbuatan syirik, bukan riya. Ya, ini hadis Nabi. Syirik itu adalah ketika kita melakukan satu kebaikan karena manusia. Dan apabila kita meninggalkan satu keburukan karena manusia, itu baru dikatakan riya. So riya masih di bawah syirik. Memang riya itu kategori syirik, tetapi dia posisinya lebih rendah di bawah kategori syirik itu sendiri. Masya Allah. Jadi inilah alasan kenapa kita belajar surah
Al-Kafi. Dan mengapa kita juga menilai setiap tulisan para imam itu sangat tepat ya, dimulakan dengan bab ilmu. Karena dengan ilmulah kita akan mengenal kekurangan diri kita. Karena dengan ilmulah kita tahu aib kita, kekurangan kita, ketidaksempurnaan kita. Dengan ilmulah akhirnya kita rasa rendah, rasa hina. Dengan ilmulah akhirnya kita sangat berhati-hati dalam melakukan sesebuah perkara, yaitu ilmu. Dan hari ini kita masih berada pada ayat yang ke-66 ya, mengenai Musa yang sudah berjumpa dengan Khadir, dan Musa meminta izin kepada Khadir agar Musa dibenarkan untuk mengikuti Khadir dan diajarkan ilmu-ilmu yang benar yang diperolehi oleh Khadir itu. Ya. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Berkatalah Musa kepada Khadir, boleh tak saya mengikuti engkau wahai Khadir, dan engkau ajarkan kepada saya wahai Khadir apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu berupa ilmu itu. Oke. Apakah faedah pelajaran yang boleh kita petik dan kelak kita amalkan, dan lepas ini kita amalkan? Ya, apa pelajaran yang boleh kita petik daripada kisah Nabi Musa dengan Khadir ini pada ayat yang ke-66? Al-Imam Ibn Abdul Bar menyebutkan antara pelajaran itu adalah hendaknya seorang penuntut ilmu itu menjaga adab kepada guru, menjaga tata susila, menjaga kesantunan, menjaga sopan santun, adab kepada sang guru. Ya. Apakah adab yang perlu ditunjukkan oleh seorang murid kepada guru? Adab yang kena ditunjukkan oleh seorang murid kepada guru adalah rasa perlu, rasa fakir terhadap apa yang dimiliki oleh gurunya berupa ilmu. Tanpa ada rasa fakir, rasa hajat, rasa perlu, ilmu tak akan sampai. Kalau hanya setakat saja memang tak sampai, berkat lagi tak dapat. Jadi memang kita nakkan benda itu. Makanya kalau kita suruh orang ikut kelas, sementara dia tak nak, dia tak tahu nak dapat apa. Ya, dia mesti dilatar belakangi oleh perasaan dalam jiwanya yang dia sangat memerlukan ilmu yang dimiliki oleh gurunya itu. Boleh kita bayangkan jika kita seorang anak sangat perlu kepada yang namanya duit yang dimiliki oleh mak kita, ya, mak kita, yang kita nak berhajat untuk mendapatkan duit itu karena kita nak beli namanya coklat, ice cream, ataupun iyalah kalau kanak-kanak beli ice cream lah masa itu di depan rumah dia. Tahu tak apa yang akan dibuat oleh seorang anak ketika dia perlukan duit itu kepada ibunya? Bu, minta duit bu, siap ulur tangan lagi, bu minta duit. Ditanya sama ibu itu, bu apa minta duit? Pergi kerja sana, minta duit bu, nak beli es krim. Kawan-kawan kat depan semua beli es krim, saya teringin lah. Boleh, boleh engkau nak beli es krim, bantu ibu dulu, ya, bantu ibu dulu. Sidai kain tu dulu, lepas tu pergi ke ibu, ibu bagi. Demi untuk mendapatkan apa yang dia nak, dia sanggup anak itu untuk mensidai kain dulu. Dia akan menerima apapun perlakuan si ibu itu untuk mendapatkan duit itu. Nah, ketika selesai mensidai kain, menyidai kain, barulah dia datang ke ibunya, bu kain sudah disidai, minta duit, dibagi RM1 untuk beli es krim. Kita mendatangi guru kita juga begitu. Guru, aku nak ilmu. Betul ke nak ilmu? Betul. Guru tidak akan bagi ilmu terus. Kalau guru dulu, para alim dulu, ketika ada seorang murid yang datang, dia tak dibagi ilmu.
Itu bezanya dengan sekarang. Dia tadi bagi ilmu, dia disuruh berkhidmat dulu kepada guru itu. Disuruh menyediakan selipanya. Disuruh untuk mengisi air tempat wudhu guru itu, tempat mandi guru itu. Dia yang akan nyalakan lampu pagi sebelum gurunya itu bangun. Dia akan buat persediaan semuanya. Itu saya tengok orang dahulu itu menghidupkan cara-cara Quran. Letak meja. Jadi itu seorang murid. Bila balik pulang murid itu ditanya ibunya, dapat apa engkau dari guru kamu? Tak ada lah bu, tak ada dapat apa-apa. Guru tak mengajariku apa-apa. Habis kamu buat apa selama sebulan kat sana? Aku cuma siapkan air dekat tandasnya, aku siapkan air minumnya, aku siapkan selipanya, aku siapkan bajunya, aku basuh bajunya. Kata ibu, itulah belajar. Ibu sekarang tak macam itu. Hah? Kau diberi hamba oleh guru kamu? Lupa bahwa sebetulnya untuk mendapatkan keberkatan ilmu itu, seorang guru memperlakukan murid itu selama sebulan dengan perbuat pekerjaan-pekerjaan berat seperti itu gantinya safar. Gantinya berjalan, naik unta, berbulan, berhari, kadang jalan kaki. Seperti siapa itu Jabir, nak jumpa Abdullah, kena berjalan kaki selama sebulan. Dibuat seperti itu. Dan memang mereka ini ilmunya berkat, ilmunya manfaat. Karena dimulakan dengan kepenatan, kepayahan. Dan seorang ibu ketika itu, dia percaya dengan seorang guru. Jadi apa yang dilakukan itu yang terbaik untuk anaknya. Wahai anakku, baliklah lagi kamu ke tempat guru kamu. Jalani saja apa yang dia mau. Betul, lepas 1 bulan itu, barulah anak itu diajar oleh gurunya. Diajar sambil berkhidmat. Itu jadi berkatnya ilmu. Jadi untuk menguji kualiti murid itu juga betul tak dia betul-betul berhajat, fakir dengan ilmu yang dimiliki oleh gurunya. Maka Imam Syafi'i juga mengajarkan kepada kita, sebetulnya kalau kita hendak belajar itu, kita pelajari dulu tingkah laku, gerak-gerik, ya, perbuatan yang ditunjukkan oleh seorang guru itu. Dia buat apa? Akhirnya kita paham. Itulah belajar adab. Dan sudah sepatutnya seorang murid itu beradab kepada gurunya dengan menunjukkan perasaan dalam jiwanya ini yang dia perlu dengan apa yang dimiliki oleh gurunya. Anda sekarang mungkin merasa, kenapa anak-anak saya ini tak pandai-pandai Ustazah? Tak buat juga apa yang dia ilmui. Sebab ketika dia belajar, dia tak merasa perlu dengan ilmu itu. Saya kalau mengajar anak-anak, saya cuma bertahan. Kalau anak-anak ya diantar ke Rami, biasanya ujung tahun kan kita buat Rami for Kids. Saya boleh bertahan 3 jam mengajar anak itu. Yang berkategori ialah umur 9 sehingga umur 12 ataupun sampai 13-15. Boleh bertahan dalam 3 jam. Tapi kalau mengajar orang dewasa, saya boleh buat sampai 1 jam, sampai 1 hari. Maksudnya kita buat sampai 6 jam seminar 1 hari itu boleh. Karena mereka mendatangi ilmu, maksudnya mereka nakkan ilmu dari saya. Tapi kalau anak-anak, dia tak nak ilmu. Orang tua dia yang paksa untuk mencari ilmu. Nah, karena itulah kita kena bersabar kepada anak-anak kita. Dia dah lain zaman dengan zaman ayah kita, zaman atuk kita. Tapi kalau kita mencontoh mereka juga tak ada salahnya. Kita pergi, kita menghantar anak kita ke tempat di mana dia akan melayan gurunya dan dia akan belajar di sana. Masih ada. Sekolah macam itu masih ada. Ya.
Jadi disinilah yang disebutkan dalam kitab At-Taisir, ya. Karena ketundukan kepada seorang guru dan menampakkan rasa perlu untuk diajari termasuk sesuatu yang paling bermanfaat bagi seorang murid. Maka kalau puan-puan dan tuan-tuan statusnya sebagai seorang murid hari ini, bahkan anak-anak puan-puan semuanya berstatus murid ya pada setiap harinya, pastikan bahwa diri kita dan anak-anak kita memang perlu dengan ilmu selepas mengetahui akan keutamaan ilmu. Ya, kita tak akan rasa perlu kepada ilmu selagi kita belum mengenal akan keutamaan ilmu. Ya, ilmu itu boleh melindungi kita. Ilmu itu boleh meninggikan derajat kita. Ilmu itu boleh menghindarkan kita daripada kesyirikan, kekafiran, kemunafikan. Ilmu itu membuat seluruh makhluk ya bersolat ke atas kita, dan macam-macam keutamaan ilmu itu. Bahkan kemuncaknya ketika Rasulullah mengatakan perumpamaan ahli ilmu dengan seorang ahli ibadah seperti keutamaan bulan ke atas cahaya bintang. Mau tak seperti bulan? Kalau mau memang kena menuntut ilmu. Oke. Dan saya melihat pada suasana pandemik ya, yang kita tak tentu lagi belajar anak-anak kita ini macam mana nak menggunakan sistem online ataukah offline face to face dengan gurunya, itu belum ada kesepakatan sampai hari ini, sehingga kita pun masih menangguhkan yuran untuk membayar persekolahan anak. Maknanya apa? Maknanya ramai hari ini orang yang tercari-cari konsep atau sistem homeschool dengan silabus-silabus yang tepat untuk diisikan, untuk disampaikan, untuk dihantarkan pada akal anak. Ya, kita memerlukan hari ini silabus pendidikan yang boleh kita terapkan dalam rumah. Kita memerlukan metode juga yang boleh menghantarkan silabus itu menuju diri anak kita. Kita kena berperang betul pada konteks hari ini. Tapi ingatlah ketika Allah tutup satu kebaikan, sungguh Allah akan membuka dua kali kebaikan. Ya, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ya, rasa menderita ya sebagai mak-mak hari ini yang kerja ke office, tengok tak pasti lagi sekolah ini sama ada diteruskan dalam bentuk online ke tidak. Risau anak sudah tak layak memegang handphone di usia kanak-kanak, akhirnya pegang handphone satu hari, sementara ibu bapaknya bekerja dekat office. Siapa yang pantau anak? Jadi rumit urusan hari ini apabila kita tak mengembalikan posisi diri kita ini dalam berkeluarga mengikut aturan Al-Quran. Mengikut aturan Al-Quran. Ya, maka Ustazah pun ada membuat seminar tentang wanita dalam perspektif Al-Quran. Dari segi fungsi dan juga tugas peranannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barri mengenai kisah Nabi Musa pada ayat yang ke-66 adalah bertawaduk kepada orang yang diambil ilmunya, sekalipun orang yang diambil ilmunya itu kedudukannya lebih rendah daripada yang mengambil ilmu. Ya, kita boleh tahu Musa dengan Khadir, mana yang lebih tinggi kedudukannya? Yang lebih tinggi itu Musa. Tetapi Musa telah mengajarkan kepada kita, wahai umat Islam, mengajarkan satu akhlak yang paling tinggi. Akhlak itu disebut dengan at-tawadhu, yaitu ketawaduan. Tawadhu yang diterapkan oleh Musa ialah merasa jahil. Bayangkan Nabi Musa itu siapa?
seorang anak Bani Israel yang tercerdas ketika itu. Bayangkan Nabi Musa itu siapa? Seorang rasul pilihan untuk bangsa tercerdas ketika itu. Bangsa Israel, bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel. Lalu ketika belajar kepada Khidir, beliau bersikap tawaduk dengan merasa diri begitu jahil. Martabat dijatuhkan ketika itu dan diri merasa di bawah kedudukan Khidir sendiri. Masya Allah. Ini akhlak tertinggi yang dicontohkan. Yang kita sampai hari ini masih berusaha untuk menghiasi walaupun belum sempurna. Kita ada ilmu ini, kita berusaha untuk mencontoh walaupun masih belum Allah bagi secara sempurna. Teringin sangat yang namanya tawadhu itu. Teringin sangat. Ketika teringin sangat kita tawadhu, Allah datangkan yang namanya ujian, kenikmatan di mana banyak orang yang akan memuji kita. Orang akan banyak mengikuti kita. Orang akan banyak menyanjung kita. Jadi ketika kita terkehendak untuk menjadi orang yang tawadhu, Allah datangkan sesuatu yang membuat kita berjuang melawan kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita. Ya, kelebihan ilmu contohnya. Jadi inilah Nabi Musa. Tahu tak letak rasa bodohnya Nabi Musa pada peristiwa yang lain? Disuruh Allah untuk lari dari kejaran Fir'aun menuju laut. Dan mau disuruh Allah ke situ. Kalau ikutkan logik, kenapa dikejar Fir'aun malah menuju ke laut? Betul kita? Di sini kita belajar bahwa Musa itu merasa dirinya itu bodoh di hadapan Allah. Yang tentu sangat berbeda dengan iblis yang merasa pandai terhadap Allah. Sampai ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, iblis pun berkata, "Asjud lima khalaqta tina." Adakah aku nak bersujud kepada sesuatu yang kau ciptakan dari tanah? Rendah tuh. Kiasan makna itu adalah, bodoh sangat engkau ya Allah, bodoh sangat engkau. Kau suruh aku untuk sujud ke tempat ke hadapan Adam ini. Seolah begitu. Musa tidak mau mencontoh iblis. Karena itu ketika disuruh pergi menuju laut, dia pergi menuju laut. Bahkan dia pergi lagi menuju laut yang kedua, yaitu jumpa Khidir. Siapa alim yang ada di seberang laut nih? Macam tak dikenal aja. Aku pula disuruh pergi sana. Tak ada. Segitu Musa berkata pada Tuhannya, tak ada. Kita aja yang akan berkata, kau pergi ke seberang ke lautan sana itu, kau jumpa seorang alim. Ibu, siapa orang duduk kat sana? Orang asli ke? Masya Allah. Jadi di sebalik kegarangan Nabi Musa, ketika kita tengok kisah dalam surah Al-A'raf ayat 150 itu yang dia tarik rambut, kepala, janggut abangnya itu, kita nampak ada kelembutan dalam hatinya bahwa selepas itu Nabi Musa berdoa untuk diampunkan Allah bersama saudaranya. Kita juga tengok di sini Musa mau pergi belajar kepada seseorang yang kedudukan lebih rendah. Lepas itu dia tunjukkan dirinya yang hina lagi. Dirinya yang bodoh lagi. Karena itu kalau kita belajar, kita sudah menganggap diri kita mengilmui sesuatu yang akan disampaikan oleh guru kita, ilmu itu tidak akan dapat diserap. Anda semua kalau belajar sesuatu pada seorang alim dan sudah merasa tahu dengan ilmu yang akan dipelajari itu, Allah tak akan bagi masuk ilmu itu dan tidak akan berkat. Ya. Kena ada rasa tawadhu, baru ilmu itu akan dapat diresapkan Allah ke dalam hati orang yang tawadhu. Tawadhunya macam mana? Merasa bodoh itu tawadhu.
Merasa bodoh di hadapan alim itu namanya kita tengah tawadhu. Disuruh apa saja oleh orang alim itu, selagi tak bertentangan dengan syariat, kita rasa inilah mungkin training yang dibagi oleh seorang alim kepada kita. Ya. Disuruh susun selipar para jamaah, susun je. Ya, itu cara para guru melatih ya quality anak-anak muridnya. Jangan terus datang ambil ilmu. Saya teringat seorang anak Mesir yang buta, namanya Ahmad ya. Dia selalu dihantar oleh ayahnya naik moto untuk belajar menghafal Al-Quran. Dan jaraknya itu berjam-jam naik moto itu. Melewati padang Sahara, padang pasir lah. Jauh. Tetapi subhanallah ayahnya ini sangat semangat menghantar anaknya. Harapannya tinggi memiliki seorang anak hafizul Quran. Bila dihantar itu sampai tempat syekhnya, syekh tak memberikan apapun sesuatu kepada anak itu. Dan itu anak itu yang mengkisahkan sejarah dia hafal Quran itu dalam umur kanak-kanaknya. Dia berkata, satu ketika aku terkejut ketika dihantar oleh ayahku beberapa jam daripada rumah menuju rumah gurunya itu. Sampai di sana tak dibagi apa-apa langsung. Lalu balik bersama ayahnya. Ayahnya lapang je. Kadang datang dikasih satu ayat saja. Bayangkan aja dia hafizul Quran itu. Lalu dia ditanya, apa cita-cita kamu selepas kamu menghafal Quran? Apa yang kamu inginkan? Adakah kamu ingin disembuhkan matamu oleh Allah? Dia kata, aku tidak mau Allah sembuhkan mataku. Karena bila mataku diambil oleh Allah, Allah akan bukakan dua mata untukku sehingga memudahkan aku untuk hafal Al-Quran. Kita yang mendengar ucapan seorang anak yang begitu matang, begitu dewasa, begitu paham tentang adab menuntut ilmu, kita rasa satu sebab, satu terharu, satu kita rasa malu. Rasa malu karena apabila kita hantar anak kita, kita akan tanya, cikgu ajar apa? Berapa banyak dia ajarkan? Dia buat apa? Sikit je mi yang diajarkan. Okeylah, tak payah lagi datang. Masya Allah. Supaya kita tak merasa ragu, pilih guru yang tepat sehingga apa yang dibuat pada anak kita itu sesuatu yang tepat. Ya, jadi inilah ketinggian tawadhu yang diajarkan oleh Musa, seorang anak tercerdas pada bangsa yang tercerdas, dipilih oleh Allah sebagai Rasul untuk bangsa yang tercerdas, lalu menunjukkan kejahilannya di hadapan seorang alim yang kedudukannya di bawah dia. Mengapa Musa boleh melakukan ini semuanya? Perlu kita faham bahwa Allah bagi ilmu pada tiap-tiap individu berbeza mengikut apa yang diminati dan dicari oleh si alim itu. Saya teringat kata-kata Hamka. Sungguh membosankan orang yang serba boleh dalam segala bidang itu. Dijemput ini, bidang ini mau, bidang itu mau, bidang itu mau, semua dia mau. Sungguh pribadi yang kuat itu tatkala seseorang mau menekuni satu perkara yang dia ada kecenderungan di situ. Sehingga nanti alim yang lain akan cari benda yang kita ada di situ. Nah, begitu. Jadi tak semestinya satu orang akan merangkumi semua ilmu, mesti ada satu yang menonjol. Dan yang menonjol ini yang akan dicari oleh orang lain yang tidak ada. Ramainya majelis tadabbur, ramainya akademi tadabbur, membuat orang akan mencari keistimewaan pada tiap-tiap akademi itu. Sehingga kita tak boleh nak membuat satu akademi, kita ambil semua orang di situ,
kita kena fokus dekat bidang apa kita dalam akademi itu, orang akan rujuk. Begitu itu yang lebih bagus daripada kita buat satu one stop. Dan kita nak tunjukkan capability diri kita dekat mana sehingga orang boleh merujuk kepada kita, begitu. Ya. Dan Allah bagi kepada Khadir itu hal yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa menundukkan semua ilmu-ilmu itu tak dimiliki oleh Khadir pun. Tapi dia tundukkan semua simpanan ilmunya itu untuk mendapatkan ilmu yang dia tak ada itu. Dia kena jatuhkan semua ilmunya. Ambil juga misalnya seorang bidang kedokteran, medikal. Nak belajar tentang satu ilmu yang terkait dengan kedokteran, tapi ilmu itu hanya didapat oleh yang belajar Al-Quran, Anda kena jatuhkan dulu semua ilmu-ilmu kedokteran itu. Jangan merasa ada ilmu itu ketika datang. Kena tanggalkan. Anda sebagai seorang pakar konsultan, sebagai seorang psikiatris, sebagai seorang konsultan misalnya, dalam bab ilmu psikologi. Ketika Anda merasa Anda perlukan Al-Quran, mendatangi seorang alim dalam bidang Al-Quran, jatuhkan, tinggalkan, dudukkan ke bawah semua ilmu yang Anda itu. Seolah-olah Anda tidak ada apa-apa, rasa jahil betul. Dan jangan sebut ilmu itu lagi ketika berdepan dengan sesuatu yang kita cari. Macam Nabi Musa, dia tanggalkan semua ilmu syariat dia itu, dia tanggalkan. Dia nak sesuatu yang dia tidak ada dan Allah berikan kepada Khadir itu. Sehingga kita nampak seolah-olah depan guru kita tak tahu apa-apa. Oh, jadi rupanya begini Ustazah belajar. Iya. Jadi belajar itu maknanya kita rasa perlu dulu dengan sesuatu yang kita akan pelajari. Lepas itu kita merasa tak tahu dengan sesuatu yang kita nak tadi itu. Lepas itu apa kedudukan yang kita miliki ketika kita belajar, kita jatuhkan semuanya. Ini seorang nabi, dia jatuhkan dirinya. Nabi Musa ini dia tanggalkan kenabiannya. Dia belajar, follow Khadir yang bukan seorang nabi. Ada seorang profesor di bidang Quran Sunnah misalnya. Kita tak menafikan seorang profesor ini kajiannya banyak, tulisannya banyak sehingga digelar sebagai profesor. Tapi juga kena sadar bahwa ada beberapa ilmu yang dia tak sempat untuk mencapainya. Dan Allah bagi ke tempat lain. Jangan rasa tercela ketika mendatangi majelis yang disampaikan oleh seseorang yang kategorinya mungkin tidak ada kedudukan semacam Anda. Dia tidak ada profesornya, tak ada dokternya. Dia ustadz biasa, tetapi Allah bagi ilmu yang luar biasa pada seorang ustadz itu. Maka Ali mengatakan, ya, al-haqqu la tu'rafu birrijal. Namanya kebenaran itu bukan dikenal daripada individu, tapi daripada apa yang disampaikan itu menepati Quran ke tidak. Ya Allah. Jadi ini baru dua adab ini ya. Ya, rasa perlu dengan ilmu itu, tunjukkan hajatnya itu, sampai diperintahkan apa juga guru itu mau, disuruh sidaikan pun mau, disuruh isi air pun mau, disuruh siapkan makanan pun mau, wajib. Sampai guru itu bagi, nak tunjuk perlu tak sama ilmu itu. Kalau dia tak nak, berarti dia tak minat dengan ilmu itu. Saja aja dia itu. Baru yang kedua, apa yang dia bawa berupa ilmu itu, ditanggalkan semuanya untuk menunjukkan kerendahannya. Ya, jadi rasa perlu dan yang kedua rasa rendah, rasa tidak ada ilmu di situ. Ya, karena Allah boleh membagi sesiapa saja ilmu yang kita tidak ada. Ya. Yang kita ada ilmu tapi belum tentu semuanya kita miliki. Mungkin ada tempat lain, ya orang lain yang memiliki ilmu itu. Ilmu bab sirah, ilmu bab hadis, ilmu bab apa lagi, Masya Allah. Kemudian dalam keterangannya kitab Zadul Masir, ya,
yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Ini antara kita tafsir juga lah ya. Ibnul Jauzi mengatakan bahwa kisah Musa pada ayat yang ke-66 ini sebetulnya memotivasi kita untuk melakukan satu perjalanan dalam menuntut ilmu, lalu mengikuti orang yang utama demi mendapatkan satu kemuliaan dan mendorong seseorang kita ini untuk beradab dan bersikap tawadhu. Adab dan tawadhu. Oke. Baik, faedah yang ketiga ya, saya sampai yang ke-31 saja. Tawadhu lebih baik daripada sombong. Mengapa kita perlu tawadhu? Karena tanggalkan kedudukan kita, karena rasa tak ada ilmu sangat, karena rasa rendah, diperintah-perintah orang mau je. Kenapa? Sebab tawadhu itu lebih baik daripada sombong. Oke. Ya tahu Sasa, tawadhu itu lebih baik daripada sombong. Ya, iya, tahu. Tetapi belum tentu kita dapat memaknai pengetahuan kita ini kalau kita tidak merujuk kepada kisah Nabi Musa alaihissalam. Oke. Di sini Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, yaitu Tafsir Al-Munir, menyebutkan bahwa kisah Musa ini yang begitu tawadhu kepada Khadir ini cukup membantah, cukup untuk menjawab, cukup untuk menyerang ya golongan kafir yang begitu membanggakan harta bendanya, begitu merasa sombong dengan pengikutnya, dengan anak-anaknya, disertai dengan kekayaan mereka. Jadi orang kafir ini mereka mengejar harta, memperbanyak harta, dengan harta mereka bersombong-sombong ria, dengan harta mereka mendapatkan banyak pengikut. Tetapi berbeza dengan orang yang mengejar ilmu. Jika mengejar ilmu akan membuat orang ini melakukan perbuatan namanya tawadhu. Kenapa beza tak? Jadi semakin banyak harta, orang itu berpotensi untuk sombong. Semakin banyak ilmu, orang itu punya potensi untuk tawadhu. Ilmu itu ada dua potensi, tergantung pada niatnya. Kalau niatnya karena dunia, memang akan berlaku sombong. Tapi kalau niatnya karena akhirat, maka dia akan bersikap tawadhu. Ketika orang lebih banyak sombong ketika dibagi harta benda, berbanding orang sombong ketika dibagi ilmu, itu menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu melazimkan penuntutnya untuk bersikap tawadhu, tetapi tidak bagi orang yang mencari, yang menuntut harta benda. Kan? Coba ya, kalau kita perhatikan kata-kata Wahbah Zuhaili di sini. Secara khusus kisah ini bermanfaat untuk membantah orang-orang kafir yang membangga-banggakan diri atas kaum muslimin yang fakir dengan banyaknya harta dan juga penolong yang mereka miliki. Dengan perbandingan yaitu bahwa Musa sekalipun banyak ilmu, bukan banyak harta ya. Musa tidak banyak ilmu. Tidak banyak harta, tapi Musa banyak ilmu. Ya, sekalipun banyak ilmu, juga banyak amalnya, serta tinggi kedudukannya, Musa masih boleh bersikap tawadhu dengan pergi menemui Khadir untuk menuntut ilmu, ya, dengan disertai sikap tawadhu. Sangat berbeza bahwa orang yang mencari ilmu dengan orang yang mencari harta. Perbezaannya kalau ditengok daripada kisah ini, yang mencari ilmu yang betul itu dia akan membawa kepada ketawadhuan. Tapi mencari harta boleh membawa kepada kebanggaan. Dan manakah yang lebih utama? Tawadhu ataukah takabur? Yang utama adalah tawadhu. Maka tuntutlah ilmu. Dan ketika menuntut ilmu itu, berlindunglah kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Berdoalah kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban
wa amalan mutaqabbalan selepas subuh hari. Serta berdoalah untuk berlindung diri. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan manfaat atas ilmu kita. Tidaklah bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat, melainkan ketika ditanya dulu mengenai 5 perkara. Pertama, ditanya tentang masalah umurnya, dihabiskan kemana. Kedua, ditanya tentang masa mudanya, digunakan untuk apa masa mudanya itu. Ketiga, ditanya tentang hartanya, dari mana ia mengusahakannya. Keempat, ditanya tentang hartanya lagi, kemana dia habiskan harta itu. Dan yang kelima, ditanya tentang ilmunya, sejauh mana diamalkan ilmu itu. 5 pertanyaan itu membuat kita tetap berada di hadapan Allah pada hari kiamat selagi kita tak mampu untuk menyelesaikannya. Masa muda kita, umur kita, harta kita, dari mana mengusahakan, kemana dihabiskan, serta ilmu kita, sudahkah diamalkan. Untuk dapat mengamalkan ilmu itulah kita kena mencari keberkatan ilmu. Dan keberkatan ilmu itu terletak pada azam kita, effort kita dalam mendatangi majelis ilmu yang insya Allah terkait dengan majelis ilmu kita akan bincangkan terkait dengan keberkatan ilmu ini kita akan bincangkan pada Jumat yang akan datang insya Allah. Ya, kita akan belajar pada kisahnya Imam Malik bersama dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya, supaya nanti sesiapa tak rasa berat untuk datang ke tempat-tempat majelis ilmu walaupun spend banyak masa, spend banyak harta. Karena yang kita cari bukan harta, tapi yang kita cari adalah keberkatan di sebalik harta. Ya, maka jangan risau dengan sesuatu yang hilang dari Anda. Apabila yang hilang itu karena mencari ridha Allah, Allah akan ganti dengan 2 kali ganda, bahkan lebih daripada apa yang Anda sangkakan. Itulah kebaikan Allah pada kita. Semoga Allah berkati ilmu kita pada siang hari ini dan boleh menggerakkan hati kita untuk meneladani kisah Nabi Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.